Thank you. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjut ya. Let's go. Perutku sakit, kakiku juga sakit. Tidak, Liana, meski sakit, kau tak boleh membiarkan dirimu tertangkap. Dengan terpincang-pincang, dia mencoba melarikan diri, mencari jalan keluar dari halaman villa yang cukup luas itu. Telinganya mendengar derap kaki yang berlarian. Pasti para suruhan manusia bernama Rio. Bagaimana ini jika orang suruhannya menangkapku? Benarkah dia akan menghukumku seperti ancamannya tadi? Bisik batin Liana. Liana terus menyeret kakinya meninggalkan tempat itu. Namun bukannya menemukan jalan keluar, justru dia terjebak di kolam renang yang ramai oleh gadis-gadis. Mereka menatap Liana dengan mata sinis yang siap menerkam. Hei, siapa kau? Kenapa kau masuk ke tempat ini? Dia seperti gembel yang menyasar. Luna, ayo kita usir dia. Mereka bergantian berkata, tak senang melihat kedatangan Liana di tempat itu. Jadi, suara tawa yang didengar Liana baru-baru ini berasal dari kolam renang. Siapa gadis-gadis itu? Apakah mereka bertugas melayani Rio? Pikir Liana. Gadis berambut pirang sepundak itu keluar dari dalam kolam dan langsung mendekati Liana. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya, penuh selidik. Apakah dia istri simpanan Tuan Rio? Kenapa sangat jelek? Aku hanya menyasar. Bisakah kalian membantuku keluar dari tempat ini? Tanya Liana berbohong. Tidak lagi memperdulikan perkataan dan siapa gadis-gadis yang berada di Villa Rio. Semoga saja gadis-gadis itu tidak tahu bahwa Rio sedang mencariku, bisik jiwa Liana. Gadis bernama Luna itu mengamati Liana dari kaki hingga kepala. Apakah mungkin perempuan ini yang digosipkan istri kontrak istimewa itu? Pikirnya. Dilihat dari wajah Liana, sangat biasa saja. Tapi tidak mungkin ada orang menyasar datang ke tempat itu. Jangankan masuk ke tempat berenang, melewati gerbang saja tak mungkin bisa jika bukan salah satu orang kenalan Rio. Tak mungkin dia ada di sini. Hatinya marah, kesal memikirkan Liana mungkin istri simpanan istimewa itu. Ditambah lagi perut Liana yang telah membuncit. Aku bisa membantumu keluar. Ayo ikut aku, ajaknya. Tak ada satupun wanita yang boleh menyaingi diriku mendapatkan Rio, karena aku teman dekatnya waktu kuliah di luar negeri. Lagian dia telah mengundangku untuk datang ke villanya, bisik batin Luna. Berbeda dengan Liana, dia justru terlihat senang. Ada seseorang yang bersedia membantunya keluar. Dia mengangguk cepat, mengikuti gadis itu menuntun jalan. Tapi saat mereka akan keluar dari gerbang kecil di taman belakang, para penjaga segera memberhentikan. Berhenti, Nona. Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Liana kembali lemas. Harapan untuk bisa keluar sirna sudah saat melihat Rio juga tepat berdiri berada di sana. Nona, ayo kembali ke kamar Anda.
Salah seorang penjaga itu meraih lengan Liana. "Lepaskan!" bentak Rio. Matanya tajam menatap tangan penjaga itu yang baru saja menyentuh Liana. "Aku akan mematahkan tanganmu jika berani lagi menyentuh milikku." Penjaga itu segera berlutut memohon ampun. Kini mata Rio sudah tertuju pada Liana. Kemarahannya tak bisa dia kontrol, menyadari Liana, bahkan berusaha kabur darinya. Jari jemarinya saling meremas dan menimbulkan buku-buku di bagian punggung telapak tangan. "Mau kemana kau, Liana? Bukannya kau sudah menandatangani kontrak itu dan telah berjanji kepadaku?" Tatapan mata Rio berbinar, berusaha menahan emosi. Aku, jawab Liana gugup, berusaha menahan rasa sakit di bagian perutnya. Benar, pasti perempuan itulah yang disebut-sebut sebagai istri kontrak itu. Luna memasang wajah masamnya menatap Liana. "Tuan Rio." Luna berlari ke sebelah Rio dan bergelayut di tangannya. "Rio, aku tak tahu kalau Anda mencarinya. Dia berbohong padaku." "Minggir!" Rio menepis tangan Luna, sangat kasar dan melangkah mendekati Liana. "Kau ingin kabur dariku? Di dalam mimpimu pun jangan pernah berharap." Dengan sekali angkat, Liana sudah berada di gendongan Rio. Rontahan dan pukulan tangan Liana di lengan dan dada dia abaikan dan terus berjalan memasuki istana besarnya. Rio sangat marah merasa dirinya dipermainkan oleh istrinya itu. Ketika memasuki lorong menuju kamarnya, Liana melihat benda berserakan di atas lantai. Sepertinya Rio mengamuk lagi dan merusak benda itu. Sangat menakutkan hingga dia tak berani angkat bicara dan tidak bergerak di gendongan Rio. Di dalam kamar, Rio membaringkan tubuh Liana ke atas ranjang. "Kau lupa apa yang paling aku benci?" Giginya bergemeretak menahan amarah yang kian membuncah. Sangat menyeramkan. Liana beringsut ke belakang, ketakutan oleh ekspresi wajah Rio yang siap akan menerkam dan membunuhnya. Hari ini Rio sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya lembut dan banyak mengalah, sekarang sangat garang dan menakutkan. Maafkan aku telah membuatmu marah." Refleks, Rio tersenyum kecil, tak percaya, membalikkan tubuh, menyembunyikan senyum kecilnya dari Liana. Wajah gugup serta ketakutan Liana menjadi hiburan Rio. Belum lama ini, Liana sangat cuek, tidak menganggap dirinya. Tiba-tiba berlutut, ketakutan seperti kelinci imut yang meminta perlindungan, tidak ingin disembelih. "Kau terlihat seperti seekor anak kucing yang baru saja tercebur ke dalam kolam. Sangat menggelikan," bisik batin Rio. Amarah Rio sedikit surut melihat wajah polos Liana. "Kau bermain-main denganku, Liana. Memangnya aku tampak seperti bermain-main?" Liana menjawabnya di pikiran. "Aku bosan di dalam kamar dan di villa ini. Aku hanya ingin menghirup udara segar," jawab Liana berbohong. Tapi Rio bukan orang bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. "Kau pikir aku tak tahu kau ingin melarikan diri? Pintu itu tidak dikunci. Kenapa kau harus bergantungan seperti monyet di jendela?" "Benar, aku memang ingin kabur darimu. Aku tak tahan menghadapi segala penyiksaan, perasaan yang kau lakukan kepadaku. Kau keterlaluan."
Liana membalas tak kalah kerasnya. Dia hanya ingin bebas. Liana ingin pulang ke rumah omnya, memutuskan hubungan gila yang dibuat Papa Rio. Lagian, Liana sangat kecewa dengan rekayasa yang telah dimainkan Claudia. Tapi sepertinya harapan itu tak akan pernah lagi Liana dapatkan. Rio sudah sangat marah, bahkan terali di jendela kamar sudah disuruh dipaku mati saat itu juga. Saat aku bisa lepas dari sini, kau akan menyesal sudah berani mengurungku, pungkas Liana. Kemarahan yang sudah mulai surut kembali meledak oleh ucapan Liana. Kakinya menendang meja di depannya, menghancurkan kaki itu. Dengan menginjak berkali-kali, Liana bisa melihat darah segar tercecer di atas lantai. Dia memang gila. Rio bahkan tidak merasakan sakit dengan luka di kakinya. Dia masih terus menendang benda-benda lain di dalam kamar Liana. Tak Liana sadari kapan Rio melesat ke depannya. Kini pria tampan itu sudah berdiri dan mencengkram dagu Liana dengan kasar. Apa? Kau ingin membuatku menyesal? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tanya Rio, mengencangkan tangannya meremas dagu lancip milik Liana. Cengkeraman itu sangat sakit hingga Liana tak mampu menahan air matanya. Dia menangis saat itu juga dan membuat Rio kelimpungan. Pria itu buru-buru melepaskan tangannya dari sana. Diamlah. Jangan menangis. Aku benci perempuan lembek sepertimu. Aku tidak ingin anakku yang berada di perutmu stres dan mewarisi sifat cengeng sepertimu kelak. Kau sangat menjengkelkan di balik sifat cengengmu, namun sangat keras kepala. Namun bukannya berhenti, tangisan Liana justru semakin tak bisa ditahannya. Mendengarkan perkataan tajam yang dilontarkan Rio, bukan hanya air mata, bahkan isakan mulai lepas dari mulutnya. Liana sangat ketakutan diperlakukan kasar seperti itu. Setelah sekian lama tersembunyi, sifat tegas pria itu kembali terlihat, persis di saat pertama Liana bertemu dengannya. Kau tak bisa diam. Baik, aku yang akan membungkam mulutmu itu. Rio berlahan mendekati, menindih tubuh Liana dan membungkam mulutnya dengan bibir. Dengan rakus dia melumat bibir merah muda Liana yang menjadi candu baginya. Hasrat di dalam diri Rio memacu, menuntut lebih untuk memuaskannya, menagih Liana untuk membayar segala kemarahan yang diciptakannya. Wah, bagaimanakah perjalanan cinta Liana dan Rio selanjutnya? Akankah Liana berpegang teguh dengan pendiriannya yang ingin kabur meninggalkan Rio, ataukah sebaliknya roboh oleh pesona dan karisma yang dimiliki seorang Rio?